Tema kita kali ini, mengapa penataan ketatalaksanaan di kantor atau organisasi Anda itu sulit berhasil? Mari kita bahas bersama. Kenapa kurang berhasil? Saya kira memang terkait dengan pemahaman penataan ketatalaksanaan di dalam organisasi itu merujuk pada pengaturan dan pengorganisasian tata kelola di lingkungan organisasi atau pemerintahan. Penataan ini bertujuan tentu saja untuk meningkatkan keefektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas-tugas di dalam organisasi. Penataan ketatalaksanaan dalam birokrasi mencakup beberapa hal, seperti pembuatan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pelaporan, serta pengaturan sistem informasi dan teknologi. Penataan ini harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan, dan keadilan. Tujuan dari penataan ketatalaksanaan di dalam organisasi adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan di dalam organisasi dilakukan secara efektif dan efisien, dan terukur, serta dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan adanya penataan ketatalaksanaan yang baik, maka birokrasi itu dapat menjalankan tugas-tugasnya secara profesional dan dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan merata bagi seluruh masyarakatnya. Pada intinya bahwa penataan ketatalaksanaan dalam organisasi tentu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan demi efektivitasnya organisasi, serta mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Apa pentingnya melakukan penataan ketatalaksanaan bagi organisasi? Penataan ketatalaksanaan atau tata kelola dalam organisasi sangat penting itu karena dapat membantu organisasi mencapai tujuan-tujuannya, tentu dengan lebih efektif dan lebih efisien. Arti pentingnya tersebut bisa kita lihat pertama, akan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Dengan penetapan prosedur dan aturan yang jelas dalam tata kelola organisasi, itu akan dapat membantu mengurangi kebingungan, mampu menurunkan tingkat kesalahan, dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Arti penting kedua adalah mampu meminimalkan risiko dan pelanggaran hukum. Penataan ketatalaksanaan itu akan membantu organisasi meminimalkan risiko dan pelanggaran hukum yang tentu dapat merugikan organisasi. Nah, dengan adanya kebijakan dan prosedur yang jelas, maka organisasi dapat memastikan bahwa pegawainya mengetahui batasan-batasan yang ada di dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada dirinya. Berikutnya, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Penataan ketatalaksanaan itu akan membantu organisasi meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya dengan menetapkan prosedur yang jelas dan memperjelas tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak, maka peluang terjadinya praktik korupsi dan tindakan yang tidak etis itu bisa diminimalisir. Yang keempat, mampu meningkatkan citra organisasi. Organisasi yang memiliki tata kelola yang baik itu dapat membangun citra yang positif di mata pegawai, di mata pemangku kepentingan, dan juga masyarakatnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan dukungan untuk organisasi di dalam melakukan berbagai macam aktivitasnya. Yang kelima, meningkatkan kualitas layanan. Dengan penataan ketatalaksanaan yang baik, organisasi bisa meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakatnya. Dengan prosedur yang jelas dan efektif, organisasi dapat memberikan layanan yang lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Dengan demikian, melakukan penataan pelaksanaan yang baik itu sangat penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan dan dapat membantu menghindari risiko dan pelanggaran yang merugikan bagi organisasi. Di dalam melakukan penataan ketatalaksanaan, seringkali kita menghadapi hambatan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adanya kebijakan yang kurang jelas. Kebijakan yang tidak jelas ini atau tidak konsisten itu bisa menghambat proses penataan ketatalaksanaan. Mengapa? Karena tidak ada arahan yang jelas untuk mengatur dan mengarahkan proses tersebut. Yang kedua, adanya ketidakpastian anggaran.
Kurangnya anggaran yang cukup itu bisa menghambat proses penataan ketatalaksanaan, terutama dalam hal pengadaan peralatan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penataan ketatalaksanaan tersebut. Yang ketiga, adanya dukungan yang kurang dari pihak-pihak yang terkait. Tanpa dukungan dari pihak-pihak terkait seperti pimpinan, pegawai, atau masyarakat, maka proses penataan ketatalaksanaan itu dapat terhambat dan tidak terlaksana dengan baik. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya aparatur yang ahli dan berpengalaman di dalam bidang penataan ketatalaksanaan bisa menghambat proses tersebut, karena mereka membutuhkan keahlian dan pengalaman khusus untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang kelima, adanya resistensi terhadap perubahan. Tentu kita harus sadari bahwa tidak semua pihak mungkin bersedia menerima perubahan di dalam sistem ketatalaksanaan yang baru, karena mereka dapat merasa tidak nyaman dengan perubahan tersebut, atau mungkin merasa bahwa sistem lama lebih baik daripada sistem baru. Mungkin saja mereka merasa akan dirugikan. Nah, oleh karena itu perlu adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terkait di dalam melaksanakan penataan ketatalaksanaan di dalam organisasi kita, sehingga bisa meminimalisir hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara melakukan penataan ketatalaksanaan yang baik? Yang pertama, tentu langkahnya adalah menganalisis kebutuhan dan mengidentifikasi masalah. Kita harus melakukan analisis terhadap sistem ketatalaksanaan yang sudah ada dan mengidentifikasi masalah yang ada, serta mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhan yang perlu dipenuhi di dalam rangka penataan ketatalaksanaan yang lebih baik ke depannya. Yang kedua, langkahnya melakukan perumusan kebijakan dan standar-standar yang dibutuhkan. Susun kebijakan dan standar baru yang lebih baik berdasarkan analisis kebutuhan dan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pastikan kebijakan dan standar baru tersebut jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan dengan baik. Yang ketiga, implementasi kebijakan dan standar-standar baru yang sudah dibuat. Maka penting menerapkan kebijakan dan standar baru yang telah dirumuskan tersebut dengan mengikutsertakan seluruh pihak yang terkait dalam proses implementasi dari kebijakan dan standar baru tersebut. Langkah yang keempat adalah evaluasi dan monitoring. Evaluasi dan monitoring terhadap implementasi kebijakan dan standar baru perlu dilakukan secara terus-menerus dalam rangka untuk memastikan bahwa kinerja organisasi di dalam penerapan kebijakan dan standar tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang kelima, perbaikan dan pengembangan. Tidak bisa dihindari bahwa perbaikan dan pengembangan perlu dibutuhkan ketika sudah diimplementasikan. Karena itu, lakukan perbaikan dan pengembangan terhadap kebijakan dan standar yang sudah ada secara berkala guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan mencapai tujuan-tujuan diinginkan. Selain itu, dalam melaksanakan penataan ketatalaksanaan dalam organisasi, diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara seluruh pihak yang terkait, termasuk dalam hal ini pimpinan organisasi, pegawai, dan masyarakat. Hal ini bisa membantu meminimalisir hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam proses penataan tersebut dan memastikan keberhasilan implementasi kebijakan dan standar baru tersebut terlaksana dengan baik. Beberapa faktor pendukung di dalam melakukan penataan ketatalaksanaan itu diantaranya pentingnya komitmen pimpinan. Pimpinan organisasi yang memiliki komitmen yang kuat terhadap penataan ketatalaksanaan itu akan menjadi motivator dan sekaligus menjadi pemicu bagi seluruh anggota organisasi untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Faktor pendukung kedua adalah keterlibatan seluruh pihak. Keterlibatan seluruh pihak yang terkait dalam proses penataan ketatalaksanaan seperti pegawai dan masyarakat itu akan sangat membantu dalam memperoleh masukan dan perspektif yang berbeda dan menghasilkan solusi yang lebih baik. Yang ketiga, sumber daya yang memadai. Penataan ketatalaksanaan dalam birokrasi atau organisasi membutuhkan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan teknologi yang memadai untuk bisa melaksanakan secara efektif. Yang keempat, pentingnya keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini terkait erat dengan proses penataan ketatalaksanaan yang mampu memperkuat partisipasi dan transparansi
di dalam melaksanakan proses tersebut. Yang kelima, perlu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja secara teratur dan akurat terkait dengan penataan tata laksana ini akan membantu di dalam mengevaluasi dan memperbaiki proses penataan ketataalsanaan yang sedang berlangsung. Yang keenam yang tak kalah pentingnya adalah perlu membangun budaya organisasi yang positif. Budaya organisasi yang positif dan mendukung inovasi serta perubahan itu akan menjadi faktor pendukung di dalam melaksanakan penataan ketataalsanaan, karena akan memperkuat motivasi dan kreativitas daripada seluruh anggota organisasi.